Wahana dapat juga berarti kendaraan. Wahana dalam bahasa Sanskerta disebut vahana. Adalah makhluk atau benda yang menjadi kendaraan milik salah satu dewa dalam mitologi India kuno. Kata "vah" dalam bahasa Sanskerta berarti membawa atau mengangkut. Para dewa-dewi dalam agama Hindu memiliki hewan atau makhluk tertentu di mana mereka mempergunakannya dalam berpergian. Kendaraan perjalanan ini disebut wahana. Mereka memiliki hewan atau burung yang cocok untuk bepergian seperti dunia modern di saat ini. Mereka memiliki yang cocok untuk bepergian atau berperang. Kendaraan para dewa ini memiliki kekuatan spiritual atau magis membawa para dewa masing-masing. Para dewa hampir selalu memiliki hewan sebagai wahana untuk berpergian baik melalui udara, darat, atau air. Wahana kadangkala hewan nyata, kadangkala dalam mitologi, dan kadangkala hewan campuran. Hubungan antara dewa dan tunggangannya bukanlah sebagai tuan dan hambanya tetapi hampir seperti ayah dan anak atau raga dan jiwa yang menyatu. Berikut adalah nama dewa dan wahananya. Kendaraan Agni. Dalam ajaran agama Hindu, Agni adalah dewa yang bergelar sebagai pemimpin upacara, dewa api, dan duta para dewa. Kata Agni itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti api. Konon dewa Agni adalah putra dewa Dyaus dan Pertiwi. Kama. Dewa Kama memiliki parrot atau burung nuri sebagai kendaraan pribadinya, dan tak lupa membawa senjata kebanggaannya, busur tebu yang dilengkapi dengan tali dari lebah madu serta anak panah dihiasi dengan bunga. Dan Durga masing-masing adalah domba jantan, burung kakatua, dan macan atau singa. Garuda, wahana Dewa Wisnu, adalah makhluk setengah manusia, setengah elang. Burung mitologis berpenampilan setengah manusia setengah burung. Raja para burung ini digambarkan memiliki kepala, sayap, ekor dan moncong burung elang, sedangkan tubuh, tangan, dan kaki seorang manusia, dengan sayap berwarna merah, mukanya putih dan ukuran tubuh begitu besar, sehingga menutupi matahari, memiliki sinar keemasan yang sangat terang, sering membuat para dewa menyangka jika Garuda adalah dewa api atau Agni. Tahukah teman-teman, jika burung Garuda yang sangat fenomenal, luar biasa dan hebat? Garuda dalam kitab Mahabharata. Garuda adalah salah satu anak dari Resi Kasyapa dan Winata yang merupakan wahana atau kendaraan Dewa Wisnu, salah satu dewa dalam Trimurti yang merupakan dewa pemelihara, pelindung alam semesta. Dalam kitab Mahabharata, kedua orang tuanya memberikan kebebasan bagi Garuda untuk memangsa manusia dengan syarat ia tidak boleh memangsa golongan Brahmana, yaitu golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab hingga keagamaan. Sayang, larangan orang tuanya tersebut pernah ia langgar. Suatu ketika Garuda nekat memangsa seorang Brahmana dan istrinya. Akibatnya, tenggorokan Garuda terbakar, sehingga ia pun memuntahkan kembali apa yang dimangsanya. Makara, wahana milik Baruna dan Gangga, adalah monster laut yang merupakan gabungan dari buaya, gajah, tapir, dan kura-kura. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu. Hal ini umumnya digambarkan dengan dua hewan gabungan, di bagian depan berwujud binatang seperti gajah atau buaya atau rusa, dan di bagian belakang digambarkan sebagai hewan air di bagian ekor seperti ikan atau naga. Makara adalah wahana atau kendaraan dari Dewi Gangga dan Dewa Baruna. Itu juga merupakan lambang dari Dewa Kamadeva. Kamadeva juga dikenal sebagai Makaradvaja atau satu bendera yang Makara digambarkan. Makara adalah zodiak Capricorn, satu dari 12 lambang zodiak. Hal ini sering digambarkan melindungi jalan masuk ke kuil Hindu dan Buddha. Makara sering dilukiskan dan dipahatkan dalam candi-candi di Indonesia, khususnya di Bali dan Jawa. Orang Bali menyebutnya Gajah Mina, yang secara harfiah berarti ikan gajah. Kadangkala Makara dilukiskan sebagai makhluk berwujud separuh kambing dan separuh ikan seperti simbol Capricornus dalam zodiak. Makara digunakan pula sebagai lambang Universitas Indonesia. Di India, Makara adalah binatang laut mitologi yang ada di kesenian India, sedangkan di Indonesia, maka digambarkan berbentuk seperti kepala gajah yang mempunyai belalai dan dihiasi dengan sulur-suluran. Di Jawa Tengah,
Makara biasanya digambarkan berkepala monster dengan rahang dan gigi yang besar, pada rahang atas berbentuk kepala gajah. Pada Candi Borobudur, arca Makara juga difungsikan sebagai jaladwara atau saluran air. Secara makna, Makara menjadi lambang keselamatan bangunan candi. Dalam penggambaran, wahana merupakan lambang sekaligus emblem dari dewa yang diangkutnya. Nandi sang lembu, wahana Dewa Siwa, melambangkan kekuatan dan kejantanan. Nandi, Nandiswara, Nandikeswara, atau Nandi Deva adalah lembu yang menjadi wahana Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Dia juga merupakan juru kunci Siwa dan Parwati. Candi yang mempunyai arca Nandi biasanya dikategorikan sebagai candi untuk pemujaan agama Hindu Siwa. Dia juga adalah guru dari 18 master, 18 Siddha, termasuk Patanjali dan Terumular. Untuk dewa antropomorfik yang merupakan salah satu dari dua pintu penjaga Siwa, yang lainnya adalah Mahakala. Di Jawa, tokoh ini dipahatkan di sebelah pintu masuk candi bersifat siwaistik. Bersama pasangannya, Mahakala, kedua tokoh ini dianggap sebagai emanasi atau pancaran Siwa dan dianggap sebagai tokoh penjaga. Parwani sang merak, wahana Dewa Skanda, melambangkan keindahan dan keagungan. Merak menyebarkan bulu mereka, dan Raja Merak dengan kerendahan hati mempersembahkan bulu yang terindah. Kanha, nama lain Krishna, menerimanya dengan senang hati. Kemudian bulu merak tersebut disematkan sebagai hiasan pada mahkota. Mayura Panha adalah bulu merak langka yang memiliki mata di kedua sisi, sebagai simbol kekuatan luar biasa, dan juga mengingatkannya pada cinta romantis bersama antara Krishna dan Radha, Radha Krishna. Angsa, kendaraan Saraswati, melambangkan kebijaksanaan, kecantikan, dan keindahan. Angsa digunakan dalam filosofi aliran Advaita Vedanta, aliran Hindu yang mencoba memahami diri, atau Atman dengan alam semesta, atau Brahman. Pengulangan kata Hamso secara terus-menerus mengubahnya menjadi Soaham, yang berarti itu adalah aku. Maka dari itu angsa sering dihubungkan dengan jiwa tertinggi atau Brahman. Cara angsa terbang juga melambangkan kelepasan dari siklus samsara atau reinkarnasi atau punarbawa. Unggas tersebut juga memiliki konotasi dalam filsafat Advaita Vedanta. Meskipun angsa tersebut hidup di air namun bulunya tidak basah oleh air, mirip dengan para pengikut Advaita yang mencoba hidup di dunia yang dipenuhi dengan maya atau ilusi, tetapi tidak terjerat oleh ilusi duniawi. Sebagai asisten dewa, wahana melaksanakan kewajibannya sebagai pelipat ganda kekuatan dewa. Durga tidak mampu membinasakan raksasa Mahishasura tanpa bantuan kendaraannya, yaitu Manasthala sang singa. Laksmi, sang dewi keberuntungan, membagikan kekayaan material maupun spiritual lewat kendaraannya, yaitu Uluka sang burung hantu. Ganesha, penyingkir segala rintangan, tak bisa kemana-mana meski kekuatannya seperti gajah. Namun wahananya, yaitu musika sang tikus, mampu menyusup lewat celah kecil dan mengatasi rintangan terbesar. Ia juga membawa berkah Dewa Ganesha. Wahana seorang dewa dapat berbeda-beda tergantung dari sumber, waktu, dan tempatnya. Dalam tradisi populer, asal-usul setiap wahana diceritakan dengan ribuan kisah yang berbeda-beda. Sang pencipta tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Setiap materi dan makhluk hidup yang ada di muka bumi, masing-masing memiliki peran dan fungsi yang amat penting. Bahkan, bisa jadi terdapat banyak rahasia tersembunyi yang belum berhasil dieksplorasi. Dalam keberagaman, segala jenis ciptaan tentu berharga bagi dunia. Bagi umat Hindu, beberapa hewan juga mengandung filosofi dan makna luar biasa. Mereka mendapatkan posisi yang tinggi sebagai peliharaan dan kesayangan para dewa. Hewan-hewan tertentu, yang dalam situasi sehari-hari kita anggap hama, bahkan juga menjadi tunggangan yang istimewa, sulit dipercaya, tapi begitulah riwayatnya.